Nah, ini undang-undang pajak daerah. Nah, pajak dan retribusi daerah baru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak dan Distribusi Daerah, Oktober 2009. Nah, jadi kapan sih lahirnya pajak dan retribusi daerah ini yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah? Yaitu di dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi di sini ada dua, ada pajak daerah, ada retribusi daerah. Nah, tadi saya jelaskan pajak daerah nanti kita bahas sampai UTS, setelah UTS kita bahas tentang retribusi. Karena banyak jenisnya. Contoh pajak daerah. Pajak daerah nanti ada provinsi, kabupaten, kota. Pajak daerah. Pajak daerah itu yang pertama di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air bawah tanah, dan air permukaan. Nah, ini pajak provinsi. Di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Nah, ketika lahir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor tetap menjadi kewenangan provinsi, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Nah, ini ada terakhir pajak rokok. Pajak baru yang dikelola oleh provinsi, pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok. Objek pajaknya konsumsi rokok, sigaret, cerutu, rokok daun, kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Ini yang dimaksud dengan subjek pajak, yaitu yang mengkonsumsi rokok. Nah, wajib pajaknya pengusaha pabrik rokok, produsen, dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, wajib pungut tarif. Nah, ini ada DJBC-nya bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Nah, 10% dari cukai rokok. Penjelasan, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dan cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Nah, pajak daerah kabupaten kota. Nah, sebelumnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak parkir, pajak pengambilan bahan galian. Nah, itu ada kalau orang ini kan proyek ini kan galian C. Nah, itu yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, ini ada 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten kota. Pilihan pajak provinsi, kabupaten kota. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajaknya pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Nah, wajib pajaknya orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengambilan pemanfaatan air tanah. Tarifnya maksimum 20% dari nilai jual air tanah. Nah, pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan burung walet. Tarif maksimum 10% dan nilai jual sarang burung walet. Nah, jadi tarif sarang burung walet itu maksimum 10% dari nilai jual sarang burung walet.
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Nah, ini yang sering kita dengar, pajak bumi dan bangunan. Nah, ini dia dulunya adalah pajak pusat. Kalau yang tadi sarang bulun walet ini adalah pajak baru. Sarang pajak jenis pajak baru yang dikelola oleh kabupaten kota. Nah, sedangkan pajak bumi dan bangunan itu kan sudah lama. Nah, oleh pemerintah pusat pengelolaannya dikembalikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, ada dua jenis pajak bumi dan bangunan. Ada pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan atau disebut dengan P2, P3 pajak bumi dan bangunan, PBB juga namanya P3, itu perkebunan, ya kan, pertambangan, ya kan, perkebunan, pertambangan, kemudian lagi hutan. Nah, ini yang menjadi PBB yang tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, jadi yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten kota yang menjadi pajak daerah itu pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Orang sering kenal dengan P2. Jadi pajak apa ini pajak bumi dan bangunan perkotaan? Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, badan ini badan usaha maksudnya. Nah, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan perhutanan dan pertambangan. Nah, ini ada pengecualian. Nah, jadi bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha. Nah, ada pengecualian. Pengecualian yaitu kawasan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Nah, wajib pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, maksimum tarifnya adalah 0,3% dari nilai jual objek pajak atau disebut dengan NJOP. Ini buku yang membahas tentang pajak bumi dan bangunan, perdesaan perkotaan. Nah, jadi di buku ini jelas apa itu BPHTB, apa itu perdesaan perkotaan, dan apa itu pajak P3 itu. Nah, jadi tapi dalam buku ini lebih banyak membahas tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan. Buku yang Bapak tulis ini, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan Perkotaan, Tinjauan Implementasi Kebijakan, Perspektif Ilmu Administrasi. Nah, bagaimana kebijakan pengelolaan pajak bumi dan bangunan, yaitu sektor perdesaan perkotaan. Ini mungkin sudah pernah lihat buku ini? Atau sudah ada yang pernah baca? Halo? Iya, Pak. Pernah lihat, tapi belum pernah bacanya, Pak. Di mana lihatnya? Di perpus. Di perpustakaan, ya.